di channel Forum Strategis Arah Bangsa, Fostrap, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Fadilah Jaya Mahendra atau biasa disebut sebagai Mas Aca. Apa kabar baik. Mas Aca? Baik Mbak Anissa. Gimana kabarnya? Baik dong. Oh, baik. Nah, kali ini kita akan ngobrol soal sepak bola Indonesia, dan malam ini akan mulai sepak bola Piala Dunia ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Aca nih yang ekspertis Weh, gila. di persepak bolaan Indonesia. Saya bola sodok, bukan sepak bola. Oh, bukan sepak bola. Iya. Ya nih, Mas Aca boleh perkenalkan dirinya dan kesibukannya apa sih? Oh. Iya, saya Aca. Kesibukan saya sehari-hari itu makan. Dan saya suka banget jalan-jalan dan musik. Dan musik. Kesibukannya ya jaga toko, silaturahmi, alias nongkrong, sama ngeband. Oh ya, penting itu ya. Penting dong. Penting dong. Nah, coba Mas bisa ceritakan sedikit soal permusikannya nih, band ya, tergabung dengan band, itu masih menjalani hari-hari? Iya, karena bandnya masih muda, baru sekitar 26 tahun. Itu mah nggak muda Mas, Iya, teenager nggak salah. Ya enggak sih, anaknya udah 3 kali ya. Oh iya. 26 tahun. Iya, jadi emang udah lebih dari udah lebih dari separuh hidup ya. Jadi udah jadi hidup. Iya, udah jadi hidup saya. Udah jadi bagian dari hidupnya Mas Aca. Karena band ini ngomongnya saya paku sih. Kalau saya kayak pejabat nih. Terserah sih sebenarnya Mas Aca enaknya ngomongnya gimana. Buat lo aja. Boleh. Karena band gue tuh adalah sesuatu yang penting banget ya dalam hidup gue. Jadi band gue tuh ngebawa gue ke tempat-tempat yang gak terpikirkan sebelumnya. Bener-bener ngebawa ke tempat yang wow, bisa kesini ya gitu. Bisa ketemu sama orang yang belum pernah ketemu. Bisa nemuin sama yang udah lama gak ketemu. Atau yang gue pengen banget ketemu dia tapi nggak bisa gitu ya. Akhirnya bisa ketemu. Banyak lagi yang dapat dari band. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu hal yang kita suka, biasanya leads to good moments dan segala macamnya. You do what you love and you love what you do. Ya sampai akan di situ ntar. Betul dia. Nah, kalau untuk sepak bolanya sendiri, nah Mas Aca ini lebih ke die hard fans atau memang pekerjaannya involved di sepak bola itu sendiri atau bagaimana sih? Lebih aktif nonton di TV sih kalau bola ya. Dulu main bola pasir tapi dulu. Karena iya benar. Bola pasir tuh seperti voli pantai ya kalau ini. Kalau bola lapangan besar alias normal gitu ya. Saya baru lihat lapangannya udah aus. Jadi saya main yang kecil-kecil aja. Dari ujung ke ujung capek ya. Jadi kalau bola pasir kan ditendang cuk udah nyampe gitu. Nggak perlu terlalu effortnya banyak. Tapi emang saya suka banget nonton bola. Sebenarnya kalau ceritanya bapak, kamu dari mulai kamu masih di perut ibu, waktu kamu ibu hamil kamu, bapak sama ibu tuh udah nonton bola. Nonton, kalau orang dulu ya, bukan nonton timnas ya ngomongnya ya, nonton PSSI. Kemana nonton PSSI nih? Nontonlah di Senayan. Ibu masih hamil, ya saya berarti ikut nonton. Jadi gua nonton. Terus kayaknya dari situ suka banget. Dan tahun kan lahir 76, tahun 84, umur 8 tahun. Itu udah nonton Persija, udah dukung Persija sampai sekarang. Oh, Jackmania berarti ya? Sebagai bagian dari Jackmania berarti ya? Karena apa ya, menyukai sesuatu yang sifatnya lokal, deket banget, itu lebih harusnya lebih gampang ya, karena lebih nyampe gitu, nggak perlu jauh-jauh ibaratnya gitu. Tapi menjadi bagian dari fansnya Persija atau jadi Jackmania itu memang karena dari kecil itu tinggal lahir besar di Jakarta, jadi ngefans sama Persija gitu. Jadi waktu nonton itu kan ya nggak punya pikiran bakalan suka sama Persija nih. Cuman ya itu ya, kalau cinta tuh kayaknya nggak bisa dijelasin ya. Tiba-tiba datang sendiri. Ya emang gimana ya, kalau kata Memes pakai S ya bukan K ya. Terlanjur sayang. Oh iya, ada lagunya ya, benar-benar. Iya benar. Jadi kayak gitu sampai sekarang tuh Persija ya udah emang udah
cintanya di situ gitu. Walaupun mungkin prestasi timnya sedang tidak baik atau kondisi persepak bolaan Indonesia tidak baik-baik saja, tapi tetap cinta gitu ya. Iya, karena emang kalau mantan pemain sih ada ya, mantan supporter tuh nggak ada ya. Bener. Ngeri banget. Luar biasa. Betul sekali. Oke, nah terus kalau Mas Aca sendiri, kecintaan terhadap si Persija ini, itu bentuknya seperti apa sih? Maksudnya apa yang pernah dilakukan saking cintanya gitu dengan Persija tuh melakukan apa gitu? Kalau cinta kayak gitu sih, ya kalau ya masih jauh lah dibanding yang lain, nggak ada apa-apanya. Paling nonton, kandang dan tandang. Kadang-kadang itu melakukan hal yang nggak kepikiran sih. Saya nggak punya duit nih, tapi bisa aja berangkat nonton gitu ke luar kota, apa ke luar negeri. Gimana caranya tuh? Iya cari duit tuh atau gimana? Padahal nggak punya duit sebenarnya, tapi ya kadang-kadang suka ya itu melumpuhkan logika aja. Karena emang cinta tuh kadang kayak apa ya rasanya tuh. Pokoknya kalau ada niat pasti ada jalan gitu. Kalau mau tekan harus tekun. Kalau mau tekun akan tekan. Bahasa Jawa tuh. Iya. Gitu. Saya tadi sempat ngobrol sama teman-teman di belakang kamera. Ini off cam ya. Iya. Katanya Mas Aca ini sempat pernah sakit dan katanya didatengin sama salah satu pemain Persija jadi sehat. Itu benar nggak sih? Iya. Itu Bener itu. 7 tahun lalu kalau nggak salah 8-6 tahun lalu lah. Gue stroke tuh. Udah kalau ditanya stroke ringan apa stroke berat? Ya nggak tahu sih. Tapi kalau pecah pembuluh darah sih kayaknya nggak ringan ya. Cuma berat. Ada telepon. Nggak apa ya? Lalu saya matiin dulu deh. Penting nih. Wah, RI 2 nih. Saya lagi syuting. Iya, ya udah nanti aja deh. Iya, oke, iya. Biasa. Masuk nih jadwal. Amin. Waktunya pas pokoknya. Oke, gimana tadi? Oh ya, stroke. Sakit ya. Ya itu stroke. Terus kan nggak sadar ya. Terus waktu itu kan ditanya ini gimana ya? Lu maunya apa? Pengen harus dijenguk siapa gitu. Akhirnya waktu itu dihubungin lah si Mas BP nih ceritanya. Terus BP dikasih tahu kan, ini sakit. Wah, ini mah temen gue nih, gue kenal, dia bilang gitu. Akhirnya datang dia naik Vespa. Nah terus pas dia datang nih nggak tahu ya. Gue tuh mikirnya pas dia datang tuh ngeliat gini, gila, gue sakit kayak gini masih aja dikerjain sama anak-anak ya. Jadi gue pikir pada saat itu yang datang tuh orang yang mirip BP. Jadi gue dikerjain, gue pikir. BP jadi-jadian ternyata bukan. Gue aja ngomong bahasa Jawa, baru udah lama baru. Udah Mas, udah percaya belum kalau saya beneran? Ya bener ya, gue percaya. Jadi pada saat itu kalau dijenguk orang, grafiknya tuh biasanya langsung naik nih, apa namanya tensinya segala macem. Ketika Mas BP datang, turun. Iya. Jadi benar. Betul. Jadi benar merasa lebih sehat dan akhirnya sembuh gitu ibaratnya. Ya betul. Makasih ya Mas BP ya. Oke. Berarti sebegitu cintanya sama Persija ya Mas ya, sampai kedatangan salah satu pemain aja bisa membuat secara psikologis menjadi lebih baik. Iya betul. Kalau dibilang cinta, cinta banget sih. Okay. Cinta. Nah, Mas Aca, saya mau tanya nih, kalau persepak bolaan Indonesia itu kan ya naik turun ya. Bahkan naik turun dalam arti kata kapan naiknya nih? naik maksudnya jalan, habis itu ada masalah turun lagi, terus nanti kalau nggak jalan lagi, ya kan seperti itu. Tapi itu tidak menyurutkan semangat untuk tetap mendukung Persija atau persepak bolaan. Kalau dukung Persija sih selalu ya, kalah menang atau seri ya datang balik lagi ke stadion, tetap nggak masalah. Walaupun ada kekecewaan. Iya pasti, wajar. Ya kalau kalah kan biasanya kan kalah karena kalau mainnya jelek. Ya betul ya, goblok lu ibaratnya gitu. Kalau kalah karena musuhnya mainnya bagus, kita mainnya bagus, oh iya emang berarti musuhnya lebih bagus. Tapi kalau kecewaan supporter itu apa ya, leads to tragedy seperti kemarin ada kejadian luar biasa seperti itu tuh, gimana sih tanggapannya Mas Aca sendiri? Kalau kemarin ya, itu tragedi Kanjuruhan.
Kalau dibilang salah supporter, enggak. Terus jelas salah polisi dong. Lo yang bikin itu masalah kan ditembak gas air mata nih. Akhirnya orang nggak bisa kemana-mana. Yang bener dulu aja. Kalau dibilang salah supporter, katakanlah turun ke lapangan. Oh iya, oke. Tapi bisa aja, katakanlah disabet aja pakai rotan. Ngapain lo harus tembak gas air mata ke tribun? Udah nggak boleh dong kayak gitu. Akhirnya kan leads to 100 sekian. Mungkin 150 apa nggak tahu. Sekarang akhirnya gimana tuh? Disalahin supporter lagi? Oke, gini ya. Di Indonesia nih, selalu supporter disalahin. Kenapa? Gue udah bilang sebenarnya dulu. Ini bola Indonesia nggak benar. Federasinya salah. Dari dulu. Kalau di luar negeri, katakanlah tim ini mau ketemu sama tim yang lain gitu ya. Udah ketahuan tuh, turunnya harus di stasiun yang ini. Nanti dikawal polisi, katakanlah langsung masuk ini. Sanksinya pun jelas. Dulu sebelum berantem aja udah ketahuan ngatain, udah ibaratnya sudah akan menciptakan suatu perselisihan atau berantem, udah kena sanksi jelas. Lah di sini kalau katakanlah ada yang meninggal, contoh orang dipukulin ya, meninggal nih. Ketika orang dipukulin itu meninggal, artinya tuh dia dipukulin lebih dari 1 jam. Ketika orang dipukulin lebih dari 1 jam, terus kemana nih orangnya harus nyetop? Sampai bisa orang dipukulin abis-abisan gitu. Itu kan gila ya. Harusnya perangkat pertandingan tuh macam-macam ya. Di stadion harus ada, di luar stadion harus ada, di luar jangkauan berapa radius itu harus ada juga. Kan kalau semuanya diserahkan supporter jangan berantem. Itu kan sama aja bilang ke anak kecil, deh jangan lari-larian ya. Kalau anak kecil supaya nggak lari, katakanlah supaya ini, ya udah digendong aja, dipegang, ya atau dipegangin. Kalau terus-terusan kayak gini, ya nggak bisa. Mau kayak gimana terus? Jangan terusan disalahin supporternya. Federasi yang salah. Federasi salahnya apa? Ya federasi juga nggak bisa bikin prestasi apa-apaan kok. Apaan prestasinya coba? Boro-boro juara, nggak usah juara dunia deh. Yang Juara paling Asia. cupu aja yang level. Apa sih? Tenggara. AFC. Asia Tenggara. AFF. Iya. Ya iya. Sampai mana sih kita? Semifinal. Bener nggak? Ya. Nggak pernah kan masuk final? Nggak pernah. Boro-boro juga. Tidak pernah juara. Lu gimana mau juara? Lah solo semifinal aja enggak. Juara 3, kalau 4 lah. Itu kalau di Finalis 17-an dapetnya buku kayaknya. tuh. Buku tulis dapatnya. Tapi dari sebagai supporter ya, Ya. apakah ada upaya perbaikan tersendiri nih untuk, kan kalau supporter ini pasti punya komunitas ya, Ya, punya jelas. perkumpulan ya. Nah dari tragedi kayak kemarin di Kanjuruhan Ya. itu, supporter-supporter sendiri tuh belajar sesuatu nggak sih? Seperti mungkin seharusnya kita juga tidak melakukan sesuatu A, B, C, D atau bagaimana melihatnya? Kita, bukan kita ya, banyak di teman-teman supporter yang benar-benar bergerak sendiri nih sekarang. Minimal yang tadinya musuhan, sekarang udah ketemu. Yang udah nggak ketemu 20 tahun, ketemu. Maaf ya, gua kemarin begini, begitu. Iya, sudah banyak yang damai beneran islah nih, banyak banget. Banyak banget lagi. Ini kalau dibilang, ini lebih menyadarkan, wah, sebelum ini pun kita udah sadar. Untuk supaya nggak ini, supaya nggak itu. Cuman kalau saya bilang tadi ya, kalau terus-terusan ditimpakan sama supporter, tapi penyelenggaraan nggak dia federasi itu tidak disalahkan, terus buat apaan? Kan contohnya gini ya, ini kan seperti bikin acara musik. Kebetulan gue sering bikin acara musik nih. Acara musik kan harus lengkap nih. Ada band ya. Band itu seperti tim yang bertanding. Venue itu seperti stadion kan. Ya. Itu kan keamanan juga, ada tiket dan lain-lain. Kalau di acara musik ada yang berantem ya kita ambil, lu jangan berantem dong, bla bla bla. Nah kalau di bola nggak ada yang kayak gitu, terus ngapain? Masa kita mulai salahin? Ya. Enggak, kalau dibilang kita supporter ngapain sekarang? Wah kita udah banyak melakukan komunikasi yang selama ini nggak pernah dilakukan terhadap katakanlah rival. Kayaknya istilah rival udah mulai luntur deh. Udah mulai nggak ada. Jadi kayak dulu bonek lawan Jackmania udah nggak begitu lagi. Mungkin masih ada, tapi persentasenya nggak banyak. Udah orang juga udah kayaknya, gue udah deh. Udah nggak gitu lagi deh, udah selesai buat gue. Udah nggak gitu lagi kok. Semuanya udah selesai sebenarnya.
Itu maksudnya tadi kan Mas Aca bilang sudah selesai ya, hal seperti itu mungkin dulu terjadi, sekarang sudah tidak. Itu sendiri tuh karena dorongan dari dalam komunitasnya, atau memang karena perbedaan zaman aja melihat sepak bola itu udah berbeda makanya ada perubahan seperti itu? Faktornya banyak sih, baik dari internal, eksternal, dari orang-orang sendirinya juga. Mungkin perjalanan hidup ya. Ya mungkin ngelihat kalau orang ada di titik itu terus tanpa berubah, ya nggak akan maju kali. Begitu terus mau ngapain? Mau sampai kapan? Berantem terus? Mau sampai semuanya mati? Iya, nggak ada yang menang. Iya, benar. Ya bener kan? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Iya. Nggak kepake semuanya. Belum lagi merugikan timnya itu sendiri Ya, kan? jelas. Nah, itu kan timnya kena denda kan? Iya. Iya. Mereka Nah, harusnya. tadi kan banyak ngomong masalah, ya itu kita juga banyak kok sekarang yang ketahuan katakan merugikan tim, ya pasti akan kena sendiri tuh sanksi sosialnya tuh. Ya entah suruh bayar sendiri atau apa, ya macam-macam. Kita nggak, ya sekarang banyak kok, banyak teman-teman yang di supporter itu juga udah arahnya udah sangat baik nih sekarang. Baik banget. Nah, kalau Mas Aca sendiri nih ngomongin soal tadi tuh ya, ada kita nonton bola ribut gitu ya, ricuh atau apa. Mas Aca sendiri pernah nggak sih dalam situasi seperti itu, misalnya lagi nonton pertandingan Persija lawan apa, entah kapan gitu ya, terus ada dalam situasi seperti itu? Ya kalau berantem ya, itu tuh itu sesuatu hal yang nggak mungkin enggak. Nonton bola itu minimal kata-kataan. Iya, di minimal anjing lo, goblok lo, iya kan. Iya. Nah sekarang gini ya, kan saya balikin lagi. Luar negeri itu kan jelas nih, tribun tuh dipisah nih. Iya. Ya kalau di sini cuman dipisahin kayak gitu doang, terus Pagar doang, nggak boleh ya. berantem. Lah, ya lu gila ya. Lah anak TK aja sebelah kata-kataan. Woi, kata-kata nama bapak kalau zaman kecil ya. Iya. Woi Bambang. Iya kan, akhirnya berantem. Iya, ya sekarang nggak bisa ya kayak gitu ya. Apa semua itu harus. Ini kalau tadi pertanyaannya pernah nggak? Ya pernah banget. Ya pernah banget. Pernah banget. Ya pernah banget. Tapi kan nggak tahu ya. Kalau buat gue sih itu hal yang ya biasa aja. Tapi kalau gue sih nggak pernah punya intensi untuk Merusak, iya atau do violence nggak ya? Nggak seperti makan itu. aja kalau gue kalian. Gue lebih senang makan bareng. Lebih seru malah itu ya. Iya. Ya kita makan bareng aja lah daripada Iya ribut gitu, gitu ya. maksudnya kalau mau gue ngopi bareng aja deh, apa makan bareng. Nah, iya. Kalau sama gue gitu. Iya. Malah lebih enak kan kayak Iya. gitu. Nonton juga nyaman gitu Ya, tapi kan. nonton bola ya. Kalau nggak kata-kataan kan seru Nggak seru juga ya. juga, iya, bener juga. Nggak seru juga kayak nonton 17-an. 17 aja kata-kataan. Iya. RT 12 sama RT 10. Mungkin nggak apa-apa kali untuk meramaikan suasana, tapi jangan Iya, diambil hati gitu banter kali. Ya. tuh ibaratnya kalau di luar negeri ya, bantering itu sama ngata-ngatain itu biasa aja. Iya. Verbal dan maupun non-verbal biasa. Cuman kan ya itu dia, karena juga saksinya jelas. Lu nggak apa-apa, oh kecatat, udah kameranya di mana-mana. Di sini kan enggak. Ya sih. Iya, nggak pernah ada. Sekarang, oke, tanya balik. Udah berapa kali kejadian nih berantem atau mati di Indonesia ya? Apa hukumannya? Orang ono. Untuk ini ya sih. Paling denda buat klubnya seperti Iya. itu doang ya. Itu aja. Iya kan? Iya. Pembiaran itu yang nggak bener lagi. Iya. Sama aja kayak di sini nih korupsi, boleh-boleh aja tuh korupsi. Emang bangsat. Korupsi kan itu paling bangsat lagi. Tapi boleh-boleh aja tuh. Iya. Makanya apa boleh? Ya nggak pernah ada ditangkap. Kalaupun ditangkap, ya paling setahun. Korupsinya 10 triliun, dendanya 100 juta. Iya. Aduh. Cuman sebentar doang, habis itu udah lepas enak. lagi gitu ya. Cuma dimiskinin. Takut semua. Lah iya dong, harus Karena orang dimiskinin dong bukan takut keluarga. penjara tapi takut miskin. Udah jelas harus dimiskinin dong. Anaknya sekolah luar negeri, pulangin lah. Lu kuliah pakai uang siapa lu? Iya sih. Benar. Jadi intinya adalah kita dari Intinya supporter adalah Kalau meminta kata ketegasan. almarhum Haji Zainul MZ, pengendalian diri. Intinya tuh. Pengendalian diri untuk semua orang, Nah, semua itu. pihak. Iya ya dong. kan? Jelas. Nah, kembali lagi ke sebagai fans Persija nih, ada nggak sih momen yang unforgettable gitu? Ada nggak sih momen ketika unforgettable mensupport timnya atau atau yang malah yang tadi sakit itu, atau ada yang lebih daripada itu? Banyak momennya tuh macam-macam sih. Ada momen yang dari momen yang paling sialan lah ibaratnya ada kalau diinget-inget. Tapi ada juga momen yang
ya bukan hanya membanggakan tapi juga akan dikenang gitu. Karena gue sampai nangis waktu Persija momennya juara tuh kemarin. Kalau dibilang wah ini mah settingan karena si Anu katakanlah timnya musuhnya harus juara, kenapa diseri? Lah kenapa diseri? Kenapa dia nggak menang? Cuma harusnya menang. Itu buat gue tuh lumayan sampai sekarang Berkesan. ingat, ya berkesan banget waktu Persija juara kemarin. Banyak sih momennya sebenarnya. Sebenarnya banyak, tapi Iya, itu banyak. salah satunya ya. Iya. Salah satunya seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk Mas Aca sendiri, ya sebagai seorang pencinta sepak bola, apa sih harapan untuk sepak bola di Indonesia ini tuh seperti apa sih? Maksudnya dalam jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang gitu? Impiannya tuh seperti apa sih? Harapannya sepak bola ya. Yang jelas nih ya, nggak muluk-muluk deh. Ini liga itu harus bener sih. Artinya gini ya, pemainnya bener. Satu ya deh, swap nih udah harus nggak ada lagi. Bayar-bayaran tuh. Harapannya itu aja. Jadi tim yang main-main aja udah. Nggak usah pakai acara gimana-gimana. Dan kalau emang juara, katakan juara liga ya, ketika diadu sama juara liga yang lain, liga internasional apa sih? Piala AFC ya? Ya minimal kalau kalah 1-0, 2-0, bukan 8-0 lah. Artinya kalau 8-0 kan berarti lu juara dari mana? Nggak bener. Ya harusnya bener kayak gitu. Harapannya sih itu aja sih. Dan stadionnya juga di tempat-tempat yang lain lumayan bagus gitu. Jadi Jangan cuma 1-2 tempat doang iya, yang layak gitu iya, ya. bener. Tapi Harusnya semua semuanya. Kan yang sekarang nih tertentu aja ya, nggak Iya. semuanya bisa kayak gitu. Harusnya infrastruktur juga harus diperhatikan. Gimana bisa mau main bagus kalau lapangannya ground jalan ya? Iya. Dioper maunya ke sini deh, jadi ke Bolanya sana ke sana, bolanya. iya. Kan kayak gitu kan. Iya. Keras banget. Kalau tanahnya keras banget kan nggak bisa kan? Iya, Iya. nggak sesuai gitu Iya. kan. Jadi Mereka punya banyak prediksi kalau gitu bilang kan. harapannya dalam jangka pendek ya itu minimal semuanya dibenerin, baru udah jalan lagi. Itu dulu. Itu kan kita melihat, tadi kan Mas Aceh kita ngobrolnya melihat sepak bola tuh sebagai sebuah olahraga. Ya olahraga sebagai supporter dan segala macam. Tapi kan mungkin tadi Mas Aceh tapi sempat ngomong juga bahwa yang harus dibenerin itu harusnya federasinya gitu kan. Salah satunya tadi. Nah, menurut Mas Aceh sendiri nih, pertanyaan saya adalah apakah ketidakbenaran federasi yang menurut Mas Aceh dan mungkin teman-teman itu adalah karena kepengurusan yang terlalu politis dan segala macam itu ngaruh nggak Nah, sih? itu lo tahu. Ngaruh nggak sih gitu? Iya, jelas. Jadi selama ini kan ganti-gantian aja ya. Kalau nggak partai A, partai B. Kalau nggak ya mungkin yang mana. Ya kan kayak gitu aja. Terus mau ngapain kalau kayak gitu? Kalau gue sih nggak usah muluk-muluk deh. Ya udah deh, katakanlah pengurus PSSI si A, si B, ya udah juara AFC aja dulu deh. AFF, sorry. Ketinggian kayaknya kalau AFC. Sorry, AFF ya? AFF ya, Iya, AFF, juara Asia AFF Tenggara. deh. Iya. Nggak usah juara deh, masuk final aja deh. Gue turunin lagi tuh, masuk final aja deh. Iya. Nggak usah ngomong ikut Piala Dunia, nggak usah. Udah deh, masuk final dulu deh, AFF, itu aja dulu deh. Itu aja, lo iya dong. Terus kasih gue apa nih? Kan gue juga pengen lihat minimal, wah nyampe di sini loh gitu. Pengen gitu, pengen banget lah. Iya. Tapi memang problemnya sepak bola Indonesia mungkin dari dulu itu kali ya, karena banyak kepentingan juga di dalamnya. Iya. Mengapa banyak orang yang tertarik kan ketika nonton bola tuh animonya tinggi. Ya Disitulah karena jadi, sepak bola kan paling seksi ya. ya. Itu goal getter banget tuh secara suara dan lain-lain. Ya iya udah. Jelas. Kan beda sama Anggar. Nggak populer banget Anggar lawannya. Kenapa harus Anggar ya, Mbak? Apa Ya badminton bisa gitu? apa dong? Oke, Mas Aja, tadi kita udah ngobrol sedikit banyak kayaknya ya soal sepak bola di Indonesia. Nah, kalau misalkan sekarang mungkin karena lagi hip nih, World Cup. Pildun. Wah, Wah, Piala Gadun. World Cup, Piala Dunia gitu kan. Pasti Mas Aja sebagai pecinta sepak bola ngikutin dong. Nonton dong. Tapi sejujurnya sih ya, kalau ngomongin bola dunia ya, gue udah lumayan lama sih ngikutin bola dunia.
Pemain internasional yang gue tahu nih ya, Michael Owen, Robbie Fowler. Ya ampun. Lah iya benar, 90-an gue tahu nih. Nah, makanya gue main nanya, gue baru nanya ya. Inggris terakhir siapa sih? Harry Kane ya? Marcus Rashford tapi nggak masuk ya? Masuk? Oh tuh baru kebetulan. Oh yang nggak masuk ini, Sancho siapa? Sancho kan? Nggak masuk kan? Nggak masuk. Iya selebihnya itu nggak tahu. Tapi nontonin. Kalau kita kan nggak perlu tahu pemainnya, tapi kalau nontonin, ngikutin ya. terus gitu. Ya kalau pas ada pertandingan nonton, iya. Soalnya juga gue kalau nonton, lo nggak masa sih nggak nonton Liga Inggris gitu misalnya? Iya, gue nonton, gue suka paling juga nonton Liga Inggris. Tapi tim yang gue dukung tuh tidak seperti orang-orang. Gue dukung tim ini 25 tahun kali ya. Dan kayak gue satu-satunya orang di Asia yang dukung tim ini. Tim apa? Middlesbrough. Oh, Middlesbrough. Nggak ada kan? Iya, tahu aja enggak orang. Sedikit. Nggak ada. Sedikit mungkin. Hah? Ini divisi 3 gitu. Udah turun. Di divisi 3. Sekarang manajer baru Michael Carrick. Mantan pemain sepak bola Inggris juga. Yes, main MU. MU. Bener kan? Michael Carrick MU ya? Iya benar. Kenapa sih nggak begitu tertarik untuk lebih lanjut ngikutin pemainnya lah, ngefans berat sama tim-tim besar lah kalau yang di liga-liga luar negeri ya? Maksudnya apa kurang seksi daripada Liga Indonesia gitu? Maksudnya apa kedekatan secara emosionalnya nggak ada gitu? Oh ya jelas itu. Yang jelas itu Secara emosional ya. Yang kedua kan nonton gini ya, kalau ke Persija ya, sesial-sialan nih, dia lagi latihan paling jauh di Depok palingan. Bisa lah ditempuh Kita gitu. samperin ya. Nah kalau MU latihannya jauh banget ya. Udah gitu nyampe Inggris nggak boleh masuk. Ya udah, jadi kalau menonton Persija tuh minimal ada kesempatan juga mungkin bisa ketemu pemainnya atau apa. Jadi lebih ngerasa dekat banget gitu. Tapi kalau ngedukung tim ya emang itu dia sih. Cinta nggak bisa milih ya. Jadi dukungnya si Middlesbrough itu emang. Terus kenapa bisa Middlesbrough ya? Apa dulu ya? Ketika ada di Liga 1, dia mereka dulu di Liga 1, maksudnya Liga Premier, sorry. Iya benar. Iya Premier League waktu itu zamannya ada Juninho sebenarnya, ada pemain Juninho. Oh iya, Pambucano. Oh bukan, ini earlier dan lebih junior, lebih senior lagi ya? Iya, lebih senior lagi. Strikernya Ravanelli dulu. Itu canggih waktu itu. Karena pada zamannya. Iya, karena kan si Middlesbrough ini kan tim ya bukan tim yang mapan ya. Ceritanya bukan tim yang kalau lawan tim-tim gede dia menang. Jadi wah nggak tahu ya keberpihakan terhadap yang tidak yang udah populer ya. itu tuh kayak kuda hitam gitu berarti. Jadi deg-degannya tuh berasa gitu kalau dukung tim yang udah mantap gitu kan menang sih pasti. Kalau ini kan besok kalah mau menang ya. Iya. Berarti sekarang fans tetap ngefans sama Middlesbrough, tapi karena dia sekarang nggak ada di Liga Premier jadi akhirnya nggak nonton Liga Premier gitu ya. Nonton tapi nggak ngikutin. Iya, abis terakhir kali yang gue inget ya pemain di Liga Inggris yang gue lihat bagus nih itu ada striker namanya Graziano Pelle. Itu main di Southampton apa di mana? Itu zaman tahun berapa ya? Tuh kan udah lewat. Gue juga bingung kalau ditanya sekarang pemain yang suka siapa ya udah deh yang gampang Harry Kane aja deh. Ya udah habis kalau dibilang Drogba kejauhan banget. Kayak udah pensiun beberapa tahun yang lalu gitu ya. Udah pensiun lagi. Iya. Udah pensiun udah lama kayaknya malah ya. Sekarang ya kan zamannya Harry Kane ya. Iya, siapa lagi coba pemain yang sekarang katakanlah gini deh, yang ada di Piala Dunia nih yang kira-kira Lionel Messi masih main nggak? Masih. Terakhir katanya. Serius? Iya. Ronaldo main kan? Main. Oke, negara yang nggak lolos siapa nih sekarang? Negara ini maksudnya negara-negara ngetop. Negara besar. Italia nggak lolos. Wow. Seriusan? Ya, itulah sepak bola ya. Wah, nggak lolos. Ya, bundar. Jerman lolos. Jerman lolos. Spanyol? Lolos satu grup. Jerman sama Spanyol satu grup bener ya? Wow. Waduh. Jerman spesialis turnamen tuh. Ya, Jerman, Spanyol, Jepang satu grup. Nakata ada Nakata. Enggak. Hah? Nakata, katana. Udah tahun berapa itu kayaknya? Kadang-kadang gue kalau ngomongin bola suka bingung. Ini di mana ya? Jadi sekarang lebih benar-benar menikmati pertandingan. Tapi emang gue seneng lihat pertandingan sekarang. Walaupun VAR itu mengganggu.
Tapi emang bantu ya. Yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Jadi kelihatan, ya. Dulu kan nggak ada ya. Ya nggak akan ada gol tangan Tuhan. Iya bener. Maradona nggak mungkin begitu. Iya, nggak jadi bener. gol tangan Tuhan kalau Sama udah ada. wah itu udah nggak mungkin ya. Iya. Nggak. Iya bener. Iya ya. Jadi sekarang sih kayaknya semua ada wasit cewek lagi. Canggih. Udah Nah, itu. banyak kemajuan. Iya. Tapi di Qatar Piala Dunia kan belum pernah Piala Dunia di Arab ya. Baru Iya kan? kali ini. Iya kan belum Iya, pernah ada baru kan kali di benua Arab belum ada ya. Belum ada di Timur Tengah, belum, baru kali ini kayaknya. Nanti kalau bola azan berhenti nggak ya? Kalau di Arab itu maksudnya. Lah ini pertanyaan bener dong. Iya. Ya kan selama ini kan kalau di luar negeri kan main-main aja ya. Dia mau maghrib kek, mau ngapain kek. Ini kalau ini maghrib dia berhenti dulu. Iya kan nggak tahu kalau di Arab apa begitu juga. Kan kita Mungkin nggak bisa tahu. jadi ya. Iya. Tapi kayaknya tapi enggak, itu jam 11 malam di Indonesia ya. Kalau Nah, di kan sana Qatarnya kita juga beda. nggak tahu ya. Beda berapa jam sih? 4? Enggak. Lebih ya? 6? Lebih lagi? Sama kayak Eropa dong? Berarti Oh. Oh siang? Iya. Asar. habis zuhur. Habis zuhur. Dimulainya itu. Ya, habis zuhur sebelum asar. Sebelum asar. Kita lihat tuh ntar panas-panas. Ya. Minum Ya, mulu berarti. Harusnya sih menarik ya. Karena yang lebih menarik kan pemain-pemain bule bertanding di suhu yang Berbeda iya. daripada mereka biasa. Makanya pengen lihat sih sebenarnya. Apalagi kan pembukaan nih Qatar lawan Ekuador. Ya, sebagai tuan rumah. Yang satu Amerika Latin, yang satu Tuan rumah, tuan rumah. Timur Tengah. Timteng. Terus yang mana nih? Kalau Mas Aca sendiri kelihatannya Ekuador atau Qatar? Ini Annabel nih, Analisa Gembel. Qatar. Qatar. Iya. Karena Dia mau punya mulai semangat. baca bismillah nanti. Jadi harusnya menang dia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu saja, menang. Dengan menyebut nama Allah. Begitu dia. Bagus juga analisanya Iya. nih. Dia ingat ya. Iya. Nah, Mas Aca sendiri kalau yang Piala Dunia sekarang nih, kira-kira ngejagoin siapa? Tadi baru mau disebutin satu grup. Either Jerman atau Spanyol. Either itu ya. Cuma kan kalau satu grup salah satu ya palingan ya. Kan dua dari 4 kan 2 biasanya yang lolos kan? Iya ya? Bukan satu ya? Dua. Oh, dua. Wah. Ya udah antara dua tuh. Fernando Torres atau Miroslav Klose. Itu tahun berapa kakak? Lu nggak main ya? Kalau itu kan udah kejawab 2010 udah juara. Berarti siapa nih? Set deh, ular. Terus Siapa lagi? itu si Jerman ya? Si Spanyol? Fernando Torres. Lah itu siapanya Fernando Torres? Namanya kurang O doang. Fernand nama Fernando. Safi. Gavi. Siapanya Safi dia? Ini gimana sih pemain? Ya masih Spanyol? satu kampung kayaknya sih. Bedanya dikit-dikit banget namanya. Tapi kita lihat tuh antara Spanyol atau Jerman. Antara Spanyol atau Kalau Jerman. Mbak Anissa siapa nih? Baju kan Inggris nih. Bajunya Inggris. Three lines on the shirt. Bajunya Just Inggris. still playing, man. Itu lagu apa sih, Bang? Itu lagu tentang bola. Judulnya Football's Coming Home. Oh, Tentang Football Inggris. Coming Home tuh lagunya It's kayak gitu. coming home. It's Saya coming. tahu judulnya tapi nggak pernah dengar Football's lagunya. coming home. It's coming home gitu. Tapi kalau Inggris mah kayaknya berat ya. Saya nggak pernah optimis. Inggris tahun 66 doang canggih ya waktu itu kan juara. Habis itu udah nggak ada salam. lagi sampai sekarang. Iya benar. Saya sih Itu. bukan nggak dukung Inggris sih, Saya sih maksudnya nggak nggak tahu ya. menjagokan Paling Inggris. lebih suka sih ngelihat tim Inggris main gitu ya. Karena yang nonton seru. Maksudnya ya nggak tahu ya. Gue tuh dari dulu selalu amazed dengan segala sesuatu yang berasal dari Inggris. Musik, olahraga, berpakaian, bahkan cara jalan orang Inggris gue suka. Bedanya apa sama orang Eropa lainnya? Apanya? Jalannya? Jalannya? Beda. Orang Eropa jalan biasa ini gini. Ini sih jalan gini. Sampai
merhatiin hal itu ya. Iya. Iya. Liam Gallagher jalan keren banget lagi. Coba kalau yang lain, Beatles saya keren banget. Ya bener kan? Iya. Coba yang dari Eropa yang lain, enggak, dia jalan begitu aja, biasa aja. Saya baru tahu ini. Sampai jalannya aja ada perbedaan antara orang Inggris dengan orang Eropa lainnya gitu bener. kan. Bener, itu canggih lagi. Ibaratnya David Beckham aja keren banget. Walaupun sebenarnya cempreng ya. Iya, iya. Berhubung nomor 7 nih. Iya, berhubung ini nomor 7. Ini udah 10-20 tahun yang lalu, makanya dulu mungkin ngefansnya sama Inggris, tapi kayaknya sekarang enggak deh. Kalau saya maksudnya. Kalau Inggris sih tetap sih, masih tetap karena suka gitu ya, maksudnya tetap suka nih. Tetap jagoan banyak pengen orang nih Inggris, ya. pengennya bisa juara gitu. Cuman iya gila nih gak bisa kalah lagi. Gila udah mau banget. Terakhir adu penalti ya. Tuh kan sial banget ya. Penalti tuh. Iya. Kalah yang wah udah nggak ini Untung-untungan banget ya. lah. Iya. Di siapa Mbak nih? Kenapa? Jalan siapa? Saya mah Spanyol. Duh, Spanyol juga. Oke. Saya mah fansnya Spanyol saya. Dari dulu? Dari 2010. Ya lumayan lah, 12 tahun. Waktu dia jadi juara, saya doang yang happy. Kayaknya yang lain nggak ada yang happy karena belain Belanda kan saya waktu nonton itu. Spanyol dari zaman Andoni Zubizarreta kipernya. Waduh. Berapa tuh? itu? Bisa opo. Zubizarreta tahun berapa itu? Coba 90-an, 90-an. Oh, enggak, sebelumnya lagi. 90-an kan? Emilio Butragueño. Burung Nasar, Emilio Butragueño. Iya. Gue makanya kalau ditanya, makanya gue lumayan udah lost banget nih, nggak tahu nih sampai mana ya bola gitu. Kalau untuk sepak bola internasional maksudnya kan. Iya. Tapi sebagai penikmat mah kita nggak perlu ngefans sama perorangan, tapi menikmati permainannya aja Iya. kan. Seperti Karena itu. emang sih, gue lebih senang nonton, jujur ya, gue lebih senang nonton Persija daripada nonton timnas. Daripada nonton timnas Indonesia. Timnas tuh bahasa zaman sekarang ya. Bener ya, orang dulu tuh nonton PSSI. Nontonnya PSSI bukan Iya. timnas. Sekarang bahasanya timnas. Sama nonton bola di mana? Kalau gue bilang di Senayan. Kalau sana nonton di mana? GBK. Iya. Bener kan? Nggak ada perubahan ya. Sekarang Iya, orang bener. ngomongnya GBK. Iya bener. Nonton di Senayan. Jadi Spanyol ya. Spanyol kalau saya mah. Boleh. Spanyol kan udah Andres Iniesta masih main kan? udah pensiun deh kayaknya. Enggak ada ya? Berarti itu yang Barcelona udah nggak ada? Udah abis Xavi, kayaknya. Iniesta. Udah nggak ada. Nggak ada. Yuk, Masih main ya? masih. Wih. Karena dulu waktu juara dunia 2010 kayaknya dia masih muda. Masih early 20s. Sekarang mungkin udah mid 30s kayaknya. Ya, tapi orang bule masih kuat lah. Iya sih. Iya. Tapi kan kalau Spanyol kan dulu juara dunia udah, juara Eropa udah 2 kali, mungkin Ya nggak usah belain banget dong. Slow dong. biasanya kalau misalkan udah terlalu banyak juara, susah juara lagi. Nggak ada lagi ya mau jadi. Iya, susah juara lagi. Biasa. Spanyol. Bola lokal? Kenapa? Bola lokal? Iya atau enggak? Nontonin doang sih kadang-kadang. Pemain bola lokal yang tahu terakhir siapa? Yang suka deh. Suka, Iya. suka. Yang main di Indonesia deh. Mau orang luar kek, mau orang Indonesia kek. Gak pernah ngefans spesifik sih. Ya enggak, Gimana terserah dong? nggak usah main yang ganteng misalnya gitu. Yang ganteng. Misalnya Gadson Ini- Castanyo misalnya. Itu Jupe ya? Iya. Kalau top of mind adalah Ivan Bahdim. Top of mind nih saat ini. Oke. Saat ini top of mind. Oke, suka Indo-Indo gitu ya. Indonesia. Iya, Ah, enggak, saya sukanya orang Jawa asli, orang Solo Jawa. lagi. Emang orang Nggak mana? ada Mbak Belanda-Belandanya. Anissa? Emang Mbak Anissa orang mana? Orang Indonesia. Oh, ide. Iya. Kamu suka orang Jawa kenapa? Kenapa ya? Nggak tahu juga sih. Kan Hmm. katanya Mas Aca tadi, kalau cinta itu nggak tahu datangnya gimana. Sama saya juga. Oh gitu. Tuh. Iya. Boleh. Boleh. Setuju kan? Tapi Mbak pernah nonton stadion nggak, Mbak? Pernah. Pernah? Pernah. Apaan? GBK. Maksudnya pertandingan Iya, apa? bener. Udah lupa saya. Jadi dulu Bukan nonton ya, bukan kerja. nonton beneran. Iya. Kerja juga pernah Iya. sih. Iya, benar. Nonton pernah, tapi udah zaman dulu banget. Terakhir-terakhir Zaman dulu, saya urusan juga nonton kerja. zaman Lazio, saya nonton stadion. Tahun berapa tuh? Lazio, Sampdoria, PSV Eindhoven. Saya nonton. Tahun berapa tuh?
Mungkin tahun Yang main 2000-an. tergulit lo, bayangin. Iya. Itu lama banget. Ya parah, 80-an. Iya. Iya. Dulu paling nonton PSMS Medan zaman dulu. Iya, beneran. Zaman Abdurrahman Gurni. Lupa saya juga, orang nggak inget tuh, pokoknya diajak, ayo nonton, oh yaudah ayo nonton. Berarti gitu. Batak nih, Medan ya? Ya. Oh. Ada sedikit. Alah kita rupanya. Main kali lah. Makanya tapi itu dulu banget dan memang sih suasana kalau kita nonton sepak bola di stadion tuh beda sama kita Jelas. nonton di televisi ya. Jelas, itu seperti rasanya ya. Seperti dengerin CD sama nonton band. Maksudnya nonton Perbedaannya bandnya itu. live dengan Iya. kita dengerin Iya. musiknya aja kan. Iya. Ya, Itu rasanya gitu lagi. Bener. Lain rasanya. lain rasanya. Iya. Selebihnya urusan kerjaan jadi nggak di tribun lagi kan, tapi di bawah. Lain lagi rasanya gitu. Ada kacanya tuh depannya. Iya. Iya. Iya deh. Shit. Benar. Sebentar lagi mau ada ini ya, pemilihan ketua PSSI yang baru. Alah, yang gantinya saks banget. Kalau pendapat saya, memilih ketua PSSI itu kayak memilih ketua partai. Nah. Maksudnya ada kepentingan dan gerbongnya masing-masing gitu. Udah langsung gue jawab tuh tadi pertanyaannya. Ketua PSSI yang ideal, ya itu minimal bawa PSSI jadi finalis Piala AFF itu aja dulu. Ya paling enggak dia sudah membuktikan apa yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin ketua-ketua PSSI sebelumnya. Iya dong. Artinya apa? Menghadirkan prestasi. Itu aja. Itu aja. Itu kan sesuatu yang nggak pernah didapat ya. Terakhir kali Indonesia juara SEA Games kapan? Gelap. Iya. Zaman SDSB. Lah, Allah. Lah ya udah itu aja deh. Kalau nggak juara SEA Games berarti final AFF. Itu aja. Baru ideal tuh. Dan sebaiknya supaya kita bisa jadi finalis atau jadi juara tuh sebenarnya apa sih kalau menurut Mas Aceh sendiri tuh kayak kekurangan kita apa sih? Kekurangannya? Ya yang pasti gini ya. Ini kan udah mulai apa sih dengan skuad yang sekarang yang masih muda nih dengan pelatih Shin Tae-yong ya. Ini umur berapa sih sekarang nih? 20 ya? Under 20 ya? Ya paling tidak nih yang sekarang nih mungkin mudah-mudahan amin by the next 3 atau 5 tahun lagi ya mungkin itu yang harusnya jadi. Yang 20. Tapi ya semoga kalau mereka semuanya main di luar negeri mungkin paling enggak ya fisiknya lebih kuat tuh, lebih bagus lah mainnya. Karena nggak kena nasi. Nah kalau di sini ya malam makan Indomie sama nasi. Oh, bakwan goreng. Iya. Bangun tidur kopi sama goreng. Iya. Bangun tidur ngopi dulu. Kan kacau ya. Tapi Iya. Mas Aceh tadi sempat ngomong yang U20 terus mungkin kalau di luar negeri mereka nanti bisa menghadirkan prestasi. Saya Iya. jadi tiba-tiba teringat gitu kayaknya dulu banyak juga sebelum-sebelumnya ada Iya. pemain kita yang mungkin sempat menimba Di luar lagi zamannya sepak apa sih? bola. Primavera gitu ya. ya misalnya Primavera tuh kan kayaknya lama banget ya itu, tapi itu bisa lah nggak apa-apa juga ya kita sebut-sebut ya misalkan. Yang terakhir di mana negara Amerika Latin ya, Uruguay ya. SAD, iya. Iya, yang kalau nggak salah ya di Uruguay apa di Paraguay gitu ya. Tapi kok ya udah selesai sampai situ aja, nggak ada kelanjutan ceritanya lagi. Sekarang itu kenapa ya? Maksudnya Itu bisa sih diomongin off the record nanti, off cam. Bisa itu, kalau sekarang mah susah. Iya. ya kan? Maksudnya nggak menjamin juga ternyata gitu kan. Kalau gue sebagai supporter ya, dan ibaratnya rakyat Indonesia ya, hanya bisa berharap. Ibaratnya kalau masalah ngedukung, lo nggak usah nanya, lo nggak usah minta lagi. Lo belum masuk final aja nih, gue udah beli Kita tiketnya. Lo main di mana? Rwanda, gue beli tiketnya. Lo tenang aja. Iya. Main Liga Indonesia nih. Asli, lu nggak usah mikir, nggak usah. Nonton kalau gue masuk final, nggak usah ngomong. Buruan dah, lo masuk final. Gue beli tiketnya ntar. Tuh, supporter mah begitu.
Kagak usah diminta, nyampe dia udah pokoknya tenang aja. Mau di Haiti ya, Piala Dunia asal masuk nih Indonesia, rame yang berangkat. Pasti. Bener. Ya. Betul. Pasti banyak ini ya. Kalau menurut Mas Aca, mereka kalau pemain Indonesia, kenapa kita suka susah juara? Itu lebih ke fisik, problemnya atau mental? Apa dua-duanya? Iya. Dan DLL, alias dan lain-lain. Macam-macam. Orangnya plus juga pembinaannya, macam-macam. Kan macam-macam ya. Iya. Kan nggak cuman latihan ngoper doang. Cuman kalau kita perhatiin ya. Kalau di luar negeri nih, misalkan timnas Jerman. Kalau kita lihat ya lagi latihan di TV ya. Apa yang kelihatan di TV coba? Lagi ngapain? Latihan apa? Latihan ngoper. Kalau nggak lari. Lah bener nggak? Nah di kita nih, nendang mulu, lalu beda. Kalau di luar negeri kalau nggak ngoper lari. Basic aja. Gimana lo bisa menang nih kalau lo larinya nggak kuat atau ngoper lo salah? Ya, Kalau basic skillnya aja nggak expertise, gimana kita bisa berkembang ke trik-trik lain gitu ibaratnya. Ya bedanya itu sih kali ya. Tapi ya kita seperti yang tadi gue bilang, kita cuma hanya bisa berharap dan mendukung. Ya itu aja. Selainnya mah nggak tahu apa lagi. Apa lagi? Iya. Kalau- Udah banyak yang jual barang lagi orang buat nonton bola mah. Wah banyak. Misalkan timnya mau bermain di mana, dijual tuh barangnya demi Nonton. Iya. Nih, saya tiba-tiba kepikiran satu pertanyaan lagi. Kalau 5 ya misalnya, boleh. kalau kebijakan naturalisasi, menurut Mas Aca gimana? Naturalisasi Messi dong, naturalisasi. Ya pemain Afrika yang udah kagak tahu apaan tahu. Caranya Messi naturalisasi. Lah, jangan tanggung-tanggung dong. Lah iya bener dong. Iya. Itu kan bukan pemain second ya kalau yang naturalisasi. Iya. Udah pemain apa? Akhir. Lah, di negaranya juga bukan pemain bola ibaratnya. Naturalisasi di sini. Jadi apaan tuh? Contohnya banyak ya beberapa pemain naturalisasi yang akhirnya nggak ngapa-ngapain ya. Ya karena emang begitu aja, nggak lebih baik dari pemain lokal. Iya. Mendingan pemain lokal suruh latihan bola ibaratnya di akademi Ajax misalnya, ya mendingan kayak gitu. Udah lo nggak usah pulang nih 10 tahun. Latihannya di Belanda, ya gitu. Gitu, mendingan kayak gitu. Jadi kebijakan naturalisasi itu sebenarnya nggak tepat untuk Bisa sepak kalau bola pemainnya Indonesia. memang pemain bagus ya. Kalau enggak buat apaan? Nggak apa. Karena kayaknya kelihatannya cuma seasonal aja. Pada saat ini Jelas. lagi hit, abis itu Iya. udah hilang masanya ya sudah. Pemain naturalisasi yang kayaknya oke, Greg Nokolo ya. Ini naturalisasi nggak sih? Iya bener. Ya lumayan tuh. Greg Nokolo. Bininya cakep lagi. Oh iya Ya, benar. Gonzales yang paling Tapi kan dia sudah tinggal harusnya di gini. Indonesia. Dia sudah minta naturalisasi udah lama banget. Iya. Baru dikasih selang berapa tahun. Udah tua. Iya. Kasihan ya. Coba jadi zaman dulu. Kenapa ya? Lah itu kenapa? Dak? Lah yang nggak tahu. Yang gua lagi. Dia minta naturalisasi lama banget. Sudah lama banget. Giliran yang lain Enggak, udah dia ada misalkan prosesnya gini, lama. ketika dia umur 25 misalkan ya, Iya. dia minta naturalisasi, nggak dikasih, udah umur 35 baru Udah dikasih. dikasih. Lah ngapain? 35? Hah? Ya Allah, ngantri. Proses administrasinya Iya. panjang soalnya. Ya Dokumennya ampun. macem-macem. Aduh. Jadi baru bisa terrealisasi udah umur 35. Ya, selamat datang di Indonesia. Setelah sukses naturalisasi nggak bisa main, udah Ya, udah tua. Iya. Udah habis Iya, umurnya, udah habis masanya. Sekarang masih main sih dia. Christian Gonzalez. Sekarang tapi ya bentar lagi palingan ya. Masih main sih. Masih main, tapi untuk levelan ketika Iya. berhadapan dengan pemain muda ya udah Ya, berat lah. ya nggak bisa, susah. Sudah berat. Ibarat motor dia CB deh. Motor CB ya. Suruh bang, aduh Mio ya susah ya. Sama Saca, bagaimana nih percakapan kita soal sepak bola Indonesia? Pasti ujung-ujungnya adalah tadi sih sebenarnya udah seperti omongin ya, harapannya tuh seperti apa sih untuk sepak bola Indonesia, tapi mungkin bisa disampaikan dengan lebih komprehensif, mungkin dengan pemilihan ketua PSSI yang baru juga mungkin bisa dikaitkan atau bagaimana? Ya enggak sih. Pokoknya itu tadi kalau closing statement gue gampang aja deh. Siapapun ketua PSSI-nya
Udah deh, juara AFF deh itu aja. Juara AFF aja pokoknya. Iya, mutlak buat gue situ aja. Gak usah ngomongin lolos Piala Dunia, laut lu jauhan. Udah juara AFF aja dulu deh. Udah itu aja udah, gampang. Kalau nggak bisa, ya udah nggak usah, stop udah. Buang-buang duit kompetisi ngapain? Udah buat yang lainnya bikin sekolah aja udah. Oh iya, penting Iya, itu. ngapain? Pendidikan usia dini ya. Iya, udah, nggak usah udah. Gampang. Jadi buat gue sih itu aja deh. Maju terus. Ibaratnya sepak bola dan olahraga Indonesia. Semoga Maju terus. semuanya baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan kalau kata Morrissey, in the future when all is well. Terima kasih Mas Aca. Sama-sama. Terima kasih. Ya demikian tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Fadilah Jaya Mahendra atau biasa disebut Mas Aca tentang sepak bola di Indonesia dan bagaimana harapannya agar sepak bola Indonesia itu bisa maju. Akan ketemu lagi di channel Forum Strategis Arah Bangsa atau Postrap di episode berikutnya. Salam. Ciao Bella. Menciptakan